Pemindahan mengejutkan ke Nusa Kambangan. Aktor Amar Zoni kembali menjadi sorotan publik setelah kabar mengejutkan menyebutkan bahwa dirinya dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan maksimum di Nusa Kambangan. Pemindahan ini sontak mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan urgensi dan alasan di balik keputusan ini, mengingat kasus hukum yang menjerat Amar bukanlah kejahatan berat yang lazimnya dikenakan penempatan di lapas super maksimum. Dalam pernyataan kuasa hukumnya, disebutkan bahwa proses ini terkesan dipaksakan dan menimbulkan tekanan psikologis terhadap kliennya. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat turut angkat bicara, menilai bahwa tindakan ini seperti menghukum dua kali. Muncul pula spekulasi apakah pemindahan ini murni prosedural atau ada tekanan dari pihak tertentu. Pihak lapas hingga saat ini belum memberikan penjelasan rinci mengenai klasifikasi ancaman yang membuat Amar Zoni layak ditempatkan bersama narapidana berat. Kondisi tahanan yang memprihatinkan. Setibanya di Nusa Kambangan, kondisi Amar Zoni disebut sangat jauh dari layak. Dalam laporan tim pengacara, Amar mengalami kesulitan beradaptasi karena harus tinggal di ruang sempit dengan penerangan minim. Ia juga harus menjalani rutinitas dengan tangan dan kaki diborgol hampir sepanjang waktu. Bahkan untuk menghirup udara luar, waktu yang tersedia hanya sekitar 1 jam dalam sehari. Kondisi fisik dan psikis aktor tersebut pun dilaporkan mengalami penurunan. Dalam sistem pemasyarakatan, hak asasi manusia tetap harus dijunjung tinggi, termasuk dalam hal perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana. Oleh karena itu, laporan ini mengundang empati banyak kalangan, terutama dari organisasi kemanusiaan yang fokus pada reformasi sistem hukum dan perlakuan terhadap warga binaan. Kesulitan komunikasi dan sidang yang dipermasalahkan. Selain kondisi sel yang tidak ideal, pengacara Amar Zoni mengungkapkan bahwa kliennya menghadapi kesulitan serius untuk berkomunikasi. Dalam sidang terakhir, Amar diketahui bersikeras menolak sidang virtual dan memohon agar sidang dilangsungkan secara langsung di pengadilan. Ia merasa bahwa komunikasi yang terbatas dan tidak langsung sangat merugikan proses pembelaannya. Hal ini menjadi perhatian serius karena sidang merupakan hak fundamental bagi setiap terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya secara adil. Dalam wawancara singkat, salah satu pengacara bahkan menyebut bahwa Amar tidak merasa aman untuk memberikan keterangan secara daring. Isu ini pun mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan akademisi yang menyayangkan adanya hambatan semacam ini dalam sistem peradilan modern. Respons tokoh publik dan masyarakat. Kasus Amar Zoni rupanya menyedot perhatian tidak hanya dari media, tetapi juga tokoh publik seperti pengacara ternama Hotman Paris, serta selebritas seperti Raffi Ahmad. Mereka menyuarakan dukungan terbuka terhadap Amar dan meminta agar hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi. Hotman Paris bahkan menyatakan bahwa tidak ada alasan hukum kuat yang menunjukkan Amar sebagai individu yang membahayakan, sehingga seharusnya ia dapat menjalani sidang langsung tanpa kekhawatiran. Di sisi lain, keluarga Amar juga aktif menggalang simpati masyarakat luas dengan harapan agar proses hukum ini berlangsung lebih manusiawi. Kampanye solidaritas pun sempat menjadi topik hangat di berbagai platform media sosial, menandakan adanya kepedulian publik yang tinggi terhadap isu keadilan dan perlakuan terhadap narapidana Tangisan saat bertemu keluarga. Momen paling menyentuh terjadi saat Amar Zoni akhirnya keluar dari Nusa Kambangan dan bertemu kembali dengan keluarga. Dalam tayangan yang viral, terlihat jelas suasana haru ketika Amar memeluk kekasihnya, Dr. Camelia, serta ibu angkatnya yang datang langsung menjenguk. Air mata tak terbendung, menandakan beban emosional yang selama ini dipikul keluarga. Sang aktor terlihat sangat emosional, terutama saat menyampaikan keinginannya untuk kembali menjalani hidup yang lebih baik. Adegan ini menyentuh banyak hati penonton yang menyaksikannya. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, peristiwa ini menjadi simbol penting tentang bagaimana dukungan keluarga mampu menjadi kekuatan terbesar bagi seseorang yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Pemindahan ke Jawa Tengah dan status hukum terkini. Meski telah keluar dari Nusa Kambangan, status hukum Amar Zoni belum berakhir. Ia saat ini telah dipindahkan ke lapas di wilayah Jawa Tengah.
Kuasa hukumnya, Firdaus, menyampaikan bahwa pemindahan ini diharapkan dapat memberikan akses komunikasi yang lebih baik antara Amar dan tim hukumnya. Namun Firdaus juga menekankan agar pihak lapas tidak lagi melakukan pembatasan hak komunikasi seperti yang sebelumnya dialami kliennya. Proses hukum masih berjalan, dan Amar masih harus menjalani masa hukuman sesuai ketetapan pengadilan. Namun dengan situasi yang lebih kondusif, tim hukum optimis pembelaan terhadap Amar dapat berjalan lebih efektif ke depannya. Masyarakat pun menunggu perkembangan terbaru dari kasus ini, termasuk apakah ada upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh. Kritik terhadap sistem pemasyarakatan kasus Amar Zoni memicu perdebatan lebih luas mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa sistem yang ada saat ini masih belum sepenuhnya menjamin asas keadilan dan kemanusiaan. Penempatan narapidana dalam lapas dengan tingkat keamanan tinggi seharusnya didasarkan pada parameter ancaman yang objektif dan transparan. Namun dalam praktiknya, masih sering muncul pertanyaan tentang apakah keputusan tersebut didasarkan pada prosedur atau intervensi. Beberapa organisasi bantuan hukum bahkan menyatakan bahwa kasus Amar mencerminkan potret kecil dari potret kecil dalam persoalan besar dalam sistem hukum kita, termasuk diskriminasi perlakuan dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Kasus ini pun membuka ruang diskusi tentang perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum, khususnya dalam aspek pemasyarakatan. Spekulasi tekanan politik dan kepentingan tertentu. Tidak sedikit pula yang menduga bahwa pemindahan Amar ke Nusa Kambangan merupakan bagian dari tekanan atau intervensi yang bersifat politis. Dugaan ini muncul setelah berbagai nama besar disebut ikut terlibat dalam mendesak keadilan bagi Amar. Muncul pertanyaan, apakah ada pihak yang tidak menginginkan Amar bersuara? Dalam ranah publik, spekulasi ini tentu tak bisa dijadikan dasar hukum. Namun dalam narasi media dan opini masyarakat, wacana ini berkembang cukup liar. Beberapa pengamat hukum menyarankan agar pemerintah bersikap transparan dan membuka data terkait proses pemindahan Amar agar tidak menimbulkan asumsi negatif berkepanjangan. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Peran media dalam membangun opini publik. Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik atas kasus Amar Zoni. Dengan banyaknya pemberitaan yang mengangkat sisi kemanusiaan dan kejanggalan dalam proses hukumnya, simpati masyarakat pun ikut terbentuk. Namun, di sisi lain, media juga diharapkan tetap menjaga profesionalisme dengan menyajikan informasi yang faktual dan seimbang. Tidak boleh ada pemberitaan yang menggiring opini tanpa dasar yang kuat. Dalam kasus seperti ini, peran jurnalis sangat penting untuk mengawal jalannya proses hukum, sekaligus memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini tak terdengar. Amar Zoni bukan hanya seorang selebritas, tetapi kini menjadi simbol dari potret warga yang berhadapan langsung dengan kerasnya sistem hukum. Harapan dan langkah selanjutnya. Kini, publik menaruh harapan besar terhadap masa depan Amar Zoni. Banyak yang berharap agar Amar bisa bangkit dan menjadikan pengalamannya sebagai pelajaran berharga. Dari sisi hukum, proses banding atau langkah hukum lain mungkin akan ditempuh oleh kuasa hukum demi mengupayakan keringanan atau keadilan yang lebih proporsional. Namun, yang terpenting, kasus ini diharapkan dapat menjadi cermin bagi semua pihak bahwa sistem hukum kita perlu terus diawasi dan diperbaiki. Amar Zoni, dengan segala kekurangannya, tetap berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Dan masyarakat, lewat perhatian dan tekanan publik, telah membuktikan bahwa suara kolektif bisa menjadi kekuatan untuk menegakkan keadilan di tengah sistem yang kerap kali tidak